Jadi total dari wiring loom LS Swap E60 ini adalah 4 layer. Diameternya juga lumayan besar seperti biasa, compare sama jempol aku yang imut ini. Di Vero ini mulailah muncul cabang-cabang, ada yang ke coil, ada yang ke injektor, ada yang ke fuel pressure sensor, ada yang ke JC8. Jadi kabelnya gendut, lihat kayak tuh. Siapa dia? Jadi kalau orang awam mungkin yang ngiranya ini nos, tapi ini bukan, ini adalah coolant fan yang ada gelembung udara di dalam engine-nya. Ini mah stiker water printing, water WTP. Sok pegang nggak? Nah, kalau belum di binder spool seperti ini terkadang suka ada kabel-kabel yang kabur, tapi kita dilurusin lagi. Ini tinggal pencet dikit lagi, dia balik lagi ke parkir semula. Jadi sekarang waktunya kita untuk pasangkan yang namanya binder spool. Yang dimana banyak yang nanya itu terbuat dari apa? Jawabannya adalah nah, untuk yang bagian paling jauh atau yang ada crank sensornya, isi core-nya sedikit, hanya starter 12 volt, knock 2, dan trigger crank. Selebihnya nanti layer 2-nya mungkin ada oil level, ada power steering temperature, ada ground sensor, terus ada AC compressor, dan spare output 1 GPO atau output dari ECU adalah GPO 3, yang dimana isinya mungkin nanti akan dibarengi dengan yang namanya 12 volt ignition atau 12 volt on. Yang paling susah adalah gimana caranya si kabel nggak berantem di muaranya. Jadi harus tarik satu-satu, kan tidak nyebrang di antara satu kabel dengan kabel yang lainnya kayak gini nih. Dia nyebrang ke kabel grounding sensor, kita tarik. Takes time, memang takes time, tapi ya begini prosesnya gitu. Jadi kalau nanya kenapa lama banget bikin kabel, kenapa antriannya lama, karena ya begini prosesnya emang lama, nggak bisa cepat juga yang pengen lama gitu kan. Tapi ya nikmatilah prosesnya teman-teman. Terus apa lagi ya, lanjut lagi bagian kabel yang belum tersortir nih. Oke, kita lanjut dulu. Ini kabel yang belum tersortir. Ini kabel layer 1, 2, 3 sudah mulai memasuki layer 3 nih. Ini grounding sensor sudah keluar semua. Ini kabel yang sudah mulai tersortir nih. Ini masih banyak yang belum tersortir. Kita sortir dulu kabelnya. Mana yang dipakai, mana yang tidak. Nah, final layer dari main branch-nya atau mainnya, batang utamanya ini sudah selesai teman-teman. Kalau final layernya ada warna biru dan warna abu ini karena kan ada output dari injektor dan coil. Jadi direct langsung di layer paling luar dikarenakan kecil ukurannya karena hanya signal aja. By the way, kalau misalkan lihat-lihat, ini layer kedua, layer pertamanya nih di ujung nih. Lihat nih, wah. Ini layer pertamanya nih, yang warna nih yang hitam nih. Ini adalah layer pertamanya, kemudian di sini layer kedua, ini layer ketiga nih, analog input, digital input dan grounding sensor. Serta ini yang paling luar ini yang warna-warni, ini adalah layer terakhir yaitu layer keempat. Jadi total dari wiring loom LS Swap E60 ini adalah 4 layer. Diameternya juga lumayan besar seperti biasa, compare sama jempol aku yang imut ini lebih besar sedikit. Itu karena semua ini banyak banget sih wire-nya, dan high amperage kabelnya juga banyak karena coilnya perlu yang high amperage. Tapi belum hanya selesai sampai di sini teman-teman. Ini hanya baru batang utamanya aja nih. Jadi dari ECU keluar, ini ada yang ke dalam kabin, dan ini keluar ke firewall. Nah, di firewall ini mulailah muncul cabang-cabang, ada yang ke coil, ada yang ke injektor, ada yang ke fuel pressure sensor, ada yang ke PDM, ada yang ke front end harness, ada yang ke pokoknya banyak. Jadi di sini mulai dicabang-cabang sesuai dengan mapping atau planning yang sudah kita bikin. Jadi kalau kalian lihat kabelnya masih bersemerawut di lantai sana, masih bersemerawutan. Belum lagi ini kabel-kabel yang nanti bakal kita masukin ke spare input output. Oke, jadi kita lanjut lagi untuk bikin branch-nya. Tapi kalau dari sini nggak begitu komplikasi, nggak begitu susah. Kita tinggal hanya fokus aja kabel mana keluarnya di mana, cabangnya di mana, dan biasakan budayakan kerjain satu-satu per satu node atau per satu cabang. Jangan langsung karena pasti bakalan lupa dan bakalan pusing. Jadi tetap berpandu pada planning dan desain yang sudah kita bikin. Kelebihan lain dari konsep yang memiliki potensi sangat rendah.
Ya Dip, nah ini mau udah rapi ya, tinggal yang branch atau ya branch keduanya nih, batang keduanya nih. Ini yang ujung sini belum nih, lagi OTW bentar lagi. Wah. Sampai ini mah udah tinggal dikasih filler. Ini mah udah rapi nih, lihat. Oke nggak? Tapi ini mirip pulai yang gede. Oke ya, gede banget ini mah, lihat tuh. Soalnya buat mesin V8. Wah. Buat di mobil mana? Yang S90, 60 BMW. BMW. Oh, yang silver. Ya, mesinnya apa coba? LS. Ya bener. Sini pakai LS jadi V8, jadi kabelnya gendut, lihat kayak lihat tuh. Siapa Dip? Oriental. Kalau kalian lihat sekarang intake-nya kita buka lagi karena kita sudah mau mulai untuk final installation. By the way, intake portnya juga masih kita tutupin pakai isolasi. Sekarang ini dalam waktu dekat akan kita buka, tapi sebelum itu kita akan pasangkan yang namanya coolant fan. Jadi di sini bakal ada, biasanya sih originnya cuma ada selang doang nyebrang. Ini buat ngeluarin air pocket atau gelembung-gelembung udara di coolant lainnya si LS3 ini. Tapi akan kita buatkan untuk si coolant fan-nya serta yang belakang juga bakal nyambung. Jadi sini bakal ada semacam hardline gitu. Nyambung, nanti bakal sambung ke sini nih. Ini udah kita buatin nih. Nih, AN4. Kelihatan nggak? Nih, AN4. Jadi semua nanti coolant-coolantnya bakal keluar ke titik tertinggi sini. Jadi tidak ada air pocket yang terjebak di cylinder head. Mungkin kalau misalnya kalian lihat ini ada banyak yang jualan kitnya, tapi jangan harap ini kit PNP. Lihat, yang belakangnya jauh, yang depannya ikut jauh juga. Jadi nggak ada istilah PNP teman-teman. Jadi tetap ini bakal kita custom. Kita akan sesuaikan panjangnya, yang bagian sini kita akan potong, kemudian kita bikin lagi single flaring. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Itu jungjak. Offsetnya ya memang offsetnya beda. Ada offsetnya. Berarti satu panjang sebelah. Dan satu lagi untuk cylinder headnya, kalau kalian perhatikan ini memang sebelahan, tapi lihat ini ada offsetnya. Untuk yang bank 2 dia lebih ke belakang sedikit daripada yang bank 1. Lihat nih, ada jarak sekitar satu buku lah. Jadi ini ada offset, begitu yang belakang ada offset, jadi posisi si hardline-nya tidak akan se-PNP itu. Makanya itu kita hanya belinya tuh Ya, nah, panjang sebelah, Ceng. itu. Iya, beranya. Coba Cing ya. Nah, jungjat coba tes. Sep. Lepset. Sep. Tes dulu. Scan dulu. Mas. Sepertinya. Yang belakang, Ceng. Yang pendek yang sebelah, yang bank 1. Kau memang dari planet yang lain. Miring, Ceng. Hah? Nah, kok derajat MPT-nya aja. Nah, putar. Oke. Lagi gitu. Nah. Yang sebelah sini, sebelah lagi. Jadi kalau orang awam mungkin yang ngiranya ini nos, tapi ini bukan, ini adalah coolant fan yang ada gelembung udara di dalam engine-nya. Sep. Nah, itu harus ngepas. Bengkok dimakan api, apinya kesurupan. Aduh. Itu Ceng. Panjang tinggi mah. Emang kudu di custom. Nah, setelah di adjustment sudah bisa terlihat ini fit. Yang bank 2 memang lebih belakang daripada bank 1. Serta nanti yang bagian tengah ini tidak akan pakai hardline lagi. Jadi ini bakal langsung pakai selang atau braided hose ke radiator. Jadi nanti di sini bakal ada selang bareng sama dengan ini selang crankcase ventilation. Nanti juga bakal ke belakang. Jadi kurang lebih nanti bakal seperti ini untuk yang di bawah intake. Memang sekarang terlihat fancy atau terlihat rame, tapi nanti juga nggak akan kelihatan soalnya bakal kita tutupin pakai intake high rem dari TTR. Yang penting adalah function. Boleh kalau mau tes kriuk? Sini kira. Ini mah stiker water printing. Water WTP. Sok pegang kira. Tuh lihat sampai ke dalam stikernya juga tuh. Udah ada intake-nya. Oh, pegang. Nggak pakai resin coba. Pakai resin. Stiker ini mah. Langsung ini mah. Ini yang ini asli baru ya. Nah, ini baru karbon asli. Sisanya mah stiker. Coba tes kriuk. Well. Gagah ini mah. Lihat fitmentnya sama intake cakep pas sekali, begitu pula dengan jalur-jalur vakum yang di belakang sana, semuanya fit sekali. Pas ya mah, Ceng. Well. Dah, tinggal fix. Jangan lupa setiap threadnya yang NPT ini wajib dikasih sealer atau seal tape. Nah, sekalian urusan hose and plumbing and coolant system, ini juga untuk stick oli transmisi dan oli engine-nya juga pakai yang fleksibel. Karena ruangan dengan si exhaust-nya juga berantakan banget, sempit banget. Jadi ini kita pakai yang fleksibel. Ini untuk yang transmisi yang panjang, ini untuk engine yang pendek. Sama tuh lagi. Ini filler tube namanya. Jadi buat ngisi transmisi cup. Nah, ini boot buat kabel busi biar nggak leeh. Oke. Akhirnya wiring harnessnya sudah kita selesai untuk concentric twist. Ini semua dari pangkalnya, dari soket-soket ecunya, ini semua sudah ini yang ke power box. Ini yang di kabin.
Ini yang di atas mesin. Jadi di atas mesin langsung cabang ke berbagai macam tempat. Ada yang ke coil, ada yang ke injektor, ada yang ke cam sensor, ada yang ke knob. Pokoknya semua keluar tengah sini. Tapi ada juga beberapa yang ke transmisi nih, mana nih. Nah, ini transmisi nih. Tapi yang pasti adalah ini semua yang besar-besarnya nih, yang main branch-nya sudah selesai. Jadi sekarang waktunya kita untuk pasangkan yang namanya binder spool. Yang dimana banyak yang nanya itu terbuat dari apa? Jawabannya adalah terbuat dari Kevlar. Nih, ini binder spool, warnanya seperti ini. Ada beberapa macam, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna natural Kevlar seperti ini. Jadi aku pakainya warna natural Kevlar. Nanti akan kita ikatkan di main harnessnya atau di main branch-nya supaya tidak ada kabel-kabel yang kabur-kabur ketika di bending. Seperti apa contohnya? Nih kayak gini nih. Set. Nah, kalau belum di binder spool seperti ini terkadang suka ada kabel-kabel yang kabur. Tapi kita lurusin lagi, ini tinggal pencet dikit lagi, dia balik lagi ke parkir semula. Jadi binder spool itu gunanya untuk menjaga supaya kabel tidak ada yang loncat-loncat. Dan ini salah satu contoh kelebihan dari concentric twist. Kalian bisa lihat kabelnya ini lumayan tebal karena 8 silinder. Mungkin kalau misalnya tidak di concentric twist ini akan 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih tebal. Tapi kalau setelah concentric twist dia diameternya mungkin kita 2,5 cm atau 25 mili, nggak beda jauh sama yang pas silinder. Tapi lihat nih, bisa ditekuk sedemikian rupa sampai seperti ini. Kalau misalkan wiring yang biasa ini pasti akan udah hancur. Setiap kabelnya bakal stres. Tapi ini semuanya tidak ada kabel satu pun yang stres. Oke, sekarang kita bakal bungkus pakai binder spool. Jadi pramuka. Nah, setelah kita kasih binder spool, memang tidak terlalu subtle. Kenapa pakai binder spool Kevlar ini? Karena dia materialnya tipis dan yang pasti adalah heat temperaturnya atau heat operating temperaturnya jauh lebih tinggi daripada benang. Jadi kalau misalnya hand feel seperti ini rasanya tidak ada seperti benang ya. Jadi tipis-tipis banget, samar-samar saya, tapi dia ini kokoh banget. Jadi sekarang branch utamanya ini sudah jadi, ini cabang pertama, ini cabang kedua. Tapi jangan khawatir teman-teman, perjalanan kita masih panjang. Lihat, ini masih banyak kabel-kabel di setiap branch yang belum kita kasih binder spool dan belum kita kasih resim. Jadi sekarang ini yang dia sudah waktunya kita kasih sleeve. Sleevingnya yaitu pakai resim di R25. Oh ya, satu lagi, seperti biasa untuk ukuran diameter final dari wiring harness untuk LS3 di BMW E60 LS Swap ini kita aktifkan semua fully sequential ignition, fully sequential injector, dual knob sensor, dual wideband, drive by wire. Jadi semua fully function untuk Max Issue Pro ini kita perut habis. Dan total diameter untuk wiringnya ini hanya 2,4 cm atau 24 mili. Jadi ini kalau dibandingkan dengan apa ya? Dengan ini aja, dengan gulungan timah juga sepertinya diameternya lebih besar gulungan timah. Jadi itulah alasan kalau di concentric twist ini footprintnya menjadi sangat kecil. Jadi semua kabelnya ini dia fully pack, terkompresi, namun tetap menjaga flexibility-nya. Itulah yang bikin kabel ini akan semakin robust karena tidak ada kabel satupun yang stres ketika meliuk-liuk di engine bay. Oke, untuk LSD coolant fan-nya sudah nempel. Jadi sekarang uap-uap atau air pocket yang ada di head cylinder ini bakal keluar masuk ke jalur ini dan langsung masuk ke radiator. Begitu pula untuk radiatornya kita custom lagi. Jadi di dekat inletnya tuh sekarang ada yang namanya keras banget. Nih, jadi ada lubang lagi yang nyambung ke air coolant fan. Ya seperti biasa, custom made sesuaikan dengan kebutuhannya. Originalnya memang pakai selang biasa, tapi kita langsung kasih pakai AN dan langsung AN, fittingannya AN. Jadi sekarang kalian juga bisa lihat sini untuk intake portnya yang rectangle ini. Kalau LS3 intake portnya rectangle ya. Kalau LQ biasanya cathedral port, jadi bentuknya berbeda seperti mesin yang sebelumnya sudah pernah kita bikin. Jadi untuk LS3 rata-rata bentuk intake-nya dari rectangle atau kotak. Jadi sekarang sudah ready untuk kita pasangkan final si intake-nya atau intake manifold dari PTR-nya atau intake manifold yang bentuknya sensasional itu. Sudah kita waktunya untuk final install karena ini lubang-lubangnya sudah dibuka. Mantap, dar. Jeng gasketnya baru, jadi nggak usah pakai senar. Gagah.
Nah, jangan lupa kalau yang urusan kayak gini pastikan kalian lihat dari torque spec-nya. Ini ada dua PS. Yang pertama 44 inch atau 44 foot pound dan yang keduanya adalah 89, jadi dua kali. Serta ada sequence-nya dikarenakan materialnya adalah apa ini? Plastik. Ya, jadi walaupun plastik tapi tetap originalnya LS tuh plastik. Kenapa pakai plastik sekarang? Karena supaya lebih cost efektif mungkin ya bikinnya. Tapi ini model plastik ini tuh modular karena untuk yang PTR karbon ini kita bisa milih mau yang high ram intake atau yang low ram intake. Jadi ini bisa diganti yang plastiknya ini. Maka itu supaya gasketnya tidak cepat rusak, kita harus ikutin intake manifold torque specification-nya sesuai dengan yang ada. Untuk LS ini banyak banget informasinya, kalian bisa cari di Google. Ini juga langsung keluar dari website Summit. Jadi bukan website resmi dari GM tapi dari website Speed Shop sudah nyediain untuk installation proses LS intake manifold torque spec-nya.